Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah alladhi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin, ikhwatal iman, di antara karakter hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang dikatakan mereka adalah orang-orang yang berpegang dan sangat menjaga apa yang Allah perintahkan di dalam salah satu ayat firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dan memegang sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yaitu menjadi seorang hamba yang bertauhid kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat, "Qul," kata Allah, katakanlah, "Huwallahu ahad." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa. Keesaan Allah di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Inilah yang disebut dan dinamakan dengan tauhid rububiyah. Sebagaimana juga keesaan Allah di dalam ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan itulah yang dinamakan dengan istilah tauhid uluhiyah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga esa di dalam nama dan sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Dan itulah yang diistilahkan dan dinamakan dengan tauhid asma was sifat. Maka kewajiban seorang hamba, yaitu manusia, untuk bertauhid, dikarenakan tauhid ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi. Dan karena tauhid ini jugalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul ke tengah-tengah umat manusia untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang harus mereka lalui di dalam kehidupan mereka agar mereka menjadi seorang hamba yang bertauhid. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul. Apa misi yang dibawa oleh semua nabi dan rasul yang Allah utus ini? Kendati pun antara satu nabi dengan nabi yang lain, antara satu rasul dengan rasul yang berikutnya, ada perbedaan di dalam syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul tersebut, terutama di dalam masalah tata cara ibadah. Namun bagaimanapun antara setiap para nabi dan rasul, sesungguhnya inti risalah, kendati pun berbeda di dalam tata cara syariat antara satu nabi dengan nabi yang lain. Berbeda syariat yang dibawa oleh Nabi Daud dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Juga berbeda syariat dan tata cara ibadah yang dibawa oleh Nabi Isa. Begitu juga syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun
dari perbedaan di dalam tata cara ibadah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, adanya perbedaan, namun sesungguhnya inti risalah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul ini adalah risalah yang sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum seorang rasul. Apa inti risalahnya? Inti risalah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul, kendati pun ada perbedaan di dalam tata cara ibadah, namun inti risalahnya kata Allah Azza wa Jalla adalah ani'budullah. Mereka mengajak hamba Allah, yaitu manusia, agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari semua nabi dan rasul tanpa kecuali, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, maka inti risalah yang dibawa oleh semua nabi dan rasul itu sama, yaitu risalah agar manusia bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Inilah kedudukan tauhid kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga tauhid adalah puncak dari segala ketaatan. Ketaatan yang paling tertinggi. Sebagaimana lawan daripada tauhid yaitu kesyirikan, ini adalah puncak dari segala dosa yang ada. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lihatlah di antaranya nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengawali di dalam tugas menjadi rasul, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, kepada umatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dan menjadikan permasalahan tauhid ini. Karena inilah inti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan inti risalah nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terfokus dan menjadikan masalah tauhid sebagai skala prioritas di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang tergambar dan terangkum secara jelas di dalam rukun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan rukun agama kita, rukun Islam, maka kita akan mendapatkan bahwasanya di antara rukun Islam ini, yang pertama mengucapkan kalimatut tauhid, itulah la ilaha illallah, atau yang terangkum di dalam ungkapan mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, intinya adalah dakwah kepada kalimatut tauhid, menanamkan pondasi nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan umat ini. Maka lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terfokus kepada dakwah ini, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya meletakkan dan menanamkan akar dan pondasi tauhid yang kuat di dalam dada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum melangkah kepada rukun agama yang lain yang kita kenal setelah mengucapkan kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat, di sana ada perintah dan kewajiban salat 5 waktu. Kemudian ada kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kemudian berikutnya ada kewajiban zakat. Lalu kemudian yang kelima, ketika seseorang diberikan oleh Allah kemampuan, maka dia berkewajiban untuk menunaikan rukun yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, di antara
Apa yang menjadi bagian dari rukun agama ini? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat realita perjalanan dakwah Nabi SAW. Setelah pondasi yang pertama, yaitu tauhid, untuk melangkah kepada poin yang kedua, terkait tentang kewajiban salat 5 waktu. Kapan Allah Subhanahu wa taala syariatkan? Setelah menghabiskan masa 10 tahun masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah pada tahun ke-11 kenabian baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah kewajiban salat 5 waktu setelah perjalanan Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi terus berlanjut. Sampai kemudian Allah izinkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari kalangan muhajirin untuk meninggalkan kampung halaman mereka, hijrah ke Madinah. Maka berbaurlah kaum muhajirin yang disambut oleh saudara mereka dari kaum Ansar. Dan disitulah fase yang kedua dari perjalanan dakwah Nabi SAW yang kita kenal dengan fatrah madaniyah, yaitu masa setelah Nabi hijrah. Fatrah madaniyah, yaitu masa setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, barulah kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selang 2 tahun, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah dari rukun Islam yang berikutnya, yaitu ibadah puasa. Lalu kemudian kewajiban zakat, dan di akhir menjelang wafat Nabi SAW barulah Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk menunaikan ibadah haji yang dikenal di dalam sejarah. Kita membaca dan mengetahui apa yang dinamakan dengan haji wada yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, inilah secara ringkas perjalanan dakwah Nabi SAW mulai dari fatrah Makkiyah, yaitu mulai dari fase dakwah Nabi di kota Mekah, sampai kemudian berpindah ke Madinah yang dinamakan dengan fatrah Madaniyah. Inilah kira-kira bentuk dan gambaran perjalanan dakwah Nabi SAW jika kita kaitkan dengan susunan rukun agama kita. Di sini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dan simpulkan, bagaimana Nabi SAW terfokus 10 tahun pertama perjalanan dakwah Nabi SAW, menanamkan nilai-nilai tauhid tanpa ada beban kewajiban yang lainnya. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwasanya tauhid yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai pusat dakwah awal beliau, ini adalah hal yang terpenting, sebuah kewajiban yang paling utama. Karena tauhid itulah Allah menciptakan manusia. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat. Lalu kemudian karena tauhid itu Allah jadikan sebagai inti dari risalah dakwah semua nabi dan rasul. Yang ketiga, lihatlah bagaimana fokus Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau, menanamkan nilai-nilai tauhid, menunaikan inti risalah yang dibawa oleh Nabi sebagaimana yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Lalu kemudian ikhwatal iman, ketika perkembangan Islam ini sudah begitu pesat, lalu kemudian mulainya orang-orang di daerah Nun yang jauh di sana mulai beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW membutuhkan perpanjangan tangan untuk menyampaikan dakwah kepada negeri-negeri yang jauh. Disitulah masa kemudian Nabi memilih dari beberapa orang sahabatnya untuk berdakwah. Dan yang sangat masyhur di dalam sebuah riwayat, Nabi SAW melihat kemampuan daripada seorang sahabat Mu'adz ibnul Jabal yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi da'i yang akan diutus oleh Nabi ke negeri yang jauh, yaitu negeri Yaman.
Maka sebelum Nabi SAW melepaskan Abdullah ibnu Mas'ud untuk berdakwah ke negeri yang jauh, ke negeri Yaman, Nabi SAW berpesan. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendapati masyarakat di mana mereka ini adalah ahlul kitab. Apa kata Nabi SAW? Meletakkan arahan jalan yang akan dilalui oleh Mu'adz di dalam perjalanan dakwahnya. Nabi SAW berpesan, kata Nabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, hendaknya hal yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, hal yang pertama dan utama yang engkau ajarkan kepada mereka adalah ajarkan kepada mereka bahwasanya la ilaha illallah. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz sebagai seorang dai agar menjadikan tauhid sebagai skala prioritas di dalam dakwahnya, mengikuti apa yang telah dititahkan dan dijelaskan serta dijalankan oleh Nabi SAW di dalam perjalanan dakwah beliau. Ini adalah sebuah gambaran singkat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tentang kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia. Yang untuk itulah mereka Allah ciptakan, yang untuk itulah Allah mengutus para nabi dan rasul. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Tidak ada satupun kecuali mereka memiliki inti risalah, yaitu satu inti risalahnya. Kendati pun tata cara ibadah seperti yang tadi kita katakan ada perbedaan, namun inti risalah adalah tauhid. Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad SAW meletakkan tauhid sebagai misi pertama dan utama. Lalu lihat bagaimana Nabi SAW kemudian mengutus para dai, juga berpesan agar mereka meletakkan masalah tauhid sebagai skala prioritas di dalam dakwah mereka. Jika ini kedudukan tauhid ikhwatal iman pada kehidupan manusia secara keseluruhan, maka juga perlu kita melihat bagaimana kedudukan tauhid ini di dalam kehidupan manusia secara individu. Kalau tadi secara keseluruhan umat manusia, lalu kita melihat apa kedudukan tauhid dalam kehidupan pribadi seorang muslim. Yang pertama, ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia kecuali dari orang yang bertauhid. Maka tauhid dijadikan sebagai syarat utama sehingga Allah akan menerima apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Allah mengatakan, sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga hal yang sama yang telah Allah wahyukan kepada nabi dan rasul sebelum beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyarakta la yahbatanna amaluka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika engkau melakukan kesyirikan, lawan daripada tauhid, seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk dari kesyirikan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyarakta, jika engkau melakukan kesyirikan,
lawan daripada tauhid, la yahbatanna amaluka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan sia-sia amalmu. Apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang tidak bertauhid, kata Allah Azza wa Jalla, akan sia-sia. Bagaimanapun ikhwatal iman, seorang manusia, bagaimanapun kelamnya dia, pastilah ada sisi kebaikan di dalam hatinya. Mestilah di dalam perjalanan hidupnya ada kala dan masa di mana dia melakukan kebaikan. Nah, apakah kebaikannya ini akan dilihat oleh Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, balasan, nilai dari kebaikan yang dia lakukan ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang di dalam kehidupan mereka melakukan kesyirikan, lawan daripada tauhid, bagaimanapun mereka juga adalah manusia yang punya sisi kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Nanti di akhirat, ketika orang-orang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka buah dari kebaikan yang telah mereka lakukan di kehidupan dunia dahulu, lalu Allah Subhanahu wa taala didatangi oleh orang-orang yang mana mereka juga punya kebaikan dari orang-orang yang tidak bertauhid. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Ketika orang-orang ini menuntut kepada Allah, bukankah kami juga melakukan kebaikan? Bukankah kami juga berbuat baik? Bukankah kami? Mereka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Lalu kami perlihatkan, kata Allah, amal yang dahulu pernah mereka lakukan. Allah tidak mengingkari mereka telah berbuat, mereka melakukan dan ada catatan kebaikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka ketika mereka menuntut kepada Allah, mana ganjarannya? Mana buah dari kebaikan yang dahulu kami lakukan di kehidupan kami? Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami perlihatkan kepada mereka, ini loh dahulu yang kalian amalkan. Inilah yang kalian lakukan. Allah tidak mengingkari karena memang nyata mereka berbuat. Mereka ada sisi kebaikannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'am mansura. Tapi sayang, kata Allah, kebaikan yang telah mereka lakukan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagai debu yang berterbangan, yang tidak ada artinya, yang tidak ada nilainya. Maka kesimpulannya, ikhwatal iman, bahwasanya Allah tidak menerima amal kebaikan kecuali dari orang yang bertauhid. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertauhid, yang melakukan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi yang Allah tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan lawan daripada tauhid, la yahbatanna amaluka, maka amalmu akan sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, ikhwatal iman, bahwasanya Allah tidak menerima ibadah dan kebaikan kecuali dari orang yang bertauhid. Yang kedua, ikhwatal iman, kalaupun orang-orang yang bertauhid ini, yang namanya manusia, mestilah juga memiliki sisi lemah. Yaitu ketika orang-orang yang bertauhid tergelincir karena dorongan hawa nafsu dan godaan syaitan, maka bisa saja dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang bertauhid punya catatan kelam. Ketika mereka juga tergelincir, mereka melakukan kesilapan. Bahkan jangankan orang-orang yang termasuk dalam kategori orang yang bertauhid tadi, selama dia di dalam kehidupannya tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka inilah orang-orang yang berada di dalam agama dan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Bagaimanapun ikhwatal iman,
Bahkan orang-orang yang mungkin mereka tergolong dari orang-orang yang bertauhid dan bertakwa sekalipun, ada kalanya orang yang bertakwa itu juga tergelincir. Tak ada gading yang tak retak. Maka ketika orang-orang yang bertauhid atau bahkan orang yang mungkin nilai tauhidnya adalah mulia, yang dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa, maka ketakwaan ikhwatal iman bukanlah kesucian mutlak tanpa noda. Ada kalanya orang bertauhid dan ada kalanya bahkan orang yang bertakwa sekalipun mereka tergelincir melakukan perbuatan silap dan salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah di dua ayat sebelumnya Allah bercerita tentang hamba Allah yang bertakwa. Lalu kemudian Allah katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan." Bisa jadi mereka ini adalah orang-orang yang mungkin tergelincir melakukan perbuatan keji. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, au zalamu anfusahum, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka, yakni bil ma'asi madunal kufri, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan berbuat dosa selama ikhwatal iman dosanya bukanlah dosa yang menjerumuskan mereka kepada kekufuran. Maka bisa jadi orang yang bertauhid, bahkan orang yang bertakwa, mereka tergelincir, mereka silap melakukan kesalahan dan dosa, karena tidak seorang pun di antara mereka yang maksum, yang terlindung dan terbebas dari kesalahan dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang yang bertauhid ini juga memiliki kesalahan, juga memiliki kesilapan. Nah, kaum muslimin, poin yang kedua, orang-orang yang bertauhid ketika Allah hisab kesalahan mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala hisab kebaikan dan keburukan mereka, Allah timbang di dalam mizan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun kesalahan dan dosa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemungkinan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemungkinan bahwasanya kesalahan dan kesilapan yang mereka pikul di pundak mereka, yaitu orang-orang yang bertauhid ini, ketika mereka silap dan salah, ketika mereka berdosa. Kita berbicara ikhwatal iman seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, selama dosa dan kesalahannya itu bukanlah dosa yang mengeluarkan dia dari makna iman, mengeluarkan dia dari iman, maka kendati pun dia memikul dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan ikhwatal iman. Kita mengatakan ada kemungkinan insya'a azabah wa insya'a ghufiralah. Dalam akidah kita Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya orang-orang yang bertauhid, kalaupun mereka masih memikul dosa menghadap Allah Subhanahu wa taala, masih ada kemungkinan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena dosanya, dan masih ada kemungkinan bisa jadi Allah mengampunkan dosa dan kesalahan mereka tadi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Dosa yang Allah tidak ampunkan tersebut, dengan catatan dosa yang masih mereka pikul, yang mereka belum bertaubat dari dosa tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah tidak mengampunkan dosa syirik, lawan daripada tauhid. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, selain daripada dosa syirik,
maka masih ada kemungkinan Allah akan memberikan ampunan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kalaupun mereka berdosa ikhwatal iman, yaitu orang-orang yang bertauhid tadi, masih ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalaupun mereka masuk dalam posisi orang yang Allah akan azab mereka, Allah tidak ampunkan kesalahan dan dosa mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan sanksi dan konsekuensi dari dosa tersebut, yaitu berupa azab. Anggaplah kemungkinan yang kedua ini tidak mereka dapatkan. Mereka berada di pada kemungkinan yang ketiga, yaitu menanggung sanksi daripada kesilapan dan kesalahan tadi. Maka jika dia adalah orang yang bertauhid, kalaupun Allah tetapkan mereka harus menanggung akibat azab dari perbuatan dosa dan kesalahan mereka, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu saat Allah akan hentikan azab itu dan Allah keluarkan mereka dari neraka dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang bertauhid, ikhwatal iman. Kemungkinan yang ketiga ini, jangan pernah bermimpi orang yang tidak bertauhid, orang yang kesyirikan ada di dalam kehidupannya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, innallah, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah haramkan untuk mereka surga. Faqad harramallahu 'alail jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk mereka surga. Maka posisi ini, seseorang yang kalaupun diazab, maka dia akan dihentikan azabnya dan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga hanya orang-orang yang bertauhid. Apabila seorang kehidupannya melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan Allah haramkan untuknya surga. Sehingga orang yang tidak bertauhid, dia akan disiksa, dia akan diazab di dalam api neraka, khalidina fiha abada. Dan azab mereka itu kekal. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid, kalaupun Allah tetapkan mereka harus menanggung akibat sanksi daripada perbuatan dosa mereka, maka mereka akan diazab dan sampai batas waktu yang Allah telah tentukan, Allah akan keluarkan mereka dari azab dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Maka ikhwatal iman, inilah kedudukan daripada tauhid. Sebagian menggambarkan kepada kita kedudukan tauhid di dalam kehidupan individu seorang muslim, yaitu seorang manusia. Allah akan tidak menerima ibadah, amal saleh, kebaikan kecuali dari orang yang bertauhid. Dan kalaupun mereka melakukan kesalahan dan memikul dosa hingga akhir hayatnya, tidak bertaubat, masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kesalahan dan dosa tersebut. Dan kalaupun Allah tidak memberikan ampunan, mereka harus menanggung siksa dan azab dari kesalahan dan dosa mereka, maka kalaupun mereka diazab, mereka tidak akan diazab dengan selama-lamanya. Mereka tidak akan kekal di dalam azab tersebut. Mereka akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masih ada poin yang lain ikhwatal iman, tapi setidaknya ini menggambarkan kepada kita kedudukan daripada tauhid di dalam kehidupan individu seorang muslim. Ada lagi poin yang lainnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya Allah akan memberikan kepada mereka kejayaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kejayaan, kewibawaan, sehingga tidak mudah orang-orang merendahkan mereka.
Mereka akan menjadi umat yang berwibawa. Silahkan lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan kejayaan, rasa aman, ketentraman, kemenangan adalah hadiah dan anugerah yang Allah akan berikan. Namun janji Allah Subhanahu wa taala ini diberikan oleh Allah kepada hambanya dengan syarat. Apa syaratnya? Disebutkan oleh Allah di ujung ayat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengatakan syaratnya janji ini akan Allah berikan kepada mereka ketika mereka ya'budunani, ketika mereka mentauhidkanku, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan apapun denganku. Artinya mereka adalah orang yang bertauhid dan menjauhi kesyirikan, maka mereka inilah orang-orang yang Allah akan hantarkan untuk mereka kejayaan dan kemenangan. Allah angkat rasa takut, kecemasan yang selama ini menyelimuti hidup mereka. Allah berikan kepada mereka ketentraman, ketenangan, kemenangan, kejayaan. Tapi dengan syarat. Allah mengatakan syaratnya adalah tauhid. Maka ikhwatal iman, poin demi poin yang kita paparkan, yang kita ketengahkan ini menunjukkan tentang kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia secara umum dan tentang kedudukan tauhid dalam kehidupan manusia secara individu. Hal ini sesungguhnya telah cukup menggambarkan wajar kalau kemudian orang-orang bertauhid yang menunaikan inti dari kenapa Allah ciptakan manusia. Orang-orang yang melekatkan dan mematrikan tauhid di dalam dada mereka, sesuatu yang Allah jadikan poin kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul, poin yang menjadi perhatian utama Nabi Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pesan utama kepada para dai yang beliau utus. Ini kedudukannya dalam kehidupan manusia secara umum. Maka wajar jika orang yang mematrikan nilai tauhid itu di dadanya, wajar kalau dia akan dicintai oleh Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Wajar dia akan dicintai oleh Allah yang telah mengutus semua nabi dan rasul. Wajar kalau dia akan dicintai oleh Allah, ya Rabb yang telah mengutus Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dan wajar kalau dia akan dicintai dan disayangi oleh Allah yang Rasulnya telah berpesan kepada para da'i agar menjadikan ini sebagai skala prioritas dalam dakwah mereka. Dan lihat bagaimana kedudukan daripada tauhid di dalam kehidupan individu yang juga kita sebutkan tadi di dalam beberapa poin. Maka wajar saja ikhwatal iman, orang-orang yang bertauhid itu adalah orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemilik langit dan bumi ini. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gambaran tentang kedudukan tauhid yang harusnya dapat kita jadikan sebagai perhatian di dalam kehidupan kita. Yang dengan tauhid itulah kita akan mendapatkan kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pas? Tafadhal. Ya, tafadhal, Pak Arif. Oke. Tapi seolah-olah kayak jadi kayak nggak ada bahasan flat tauhid gitu. Oke. Itu seperti apa untuk menyambungkan itu tadi? Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang mengatakan tidak ada bahasan selain daripada tauhid. Ya. Dari orang-orang yang lurus. Kalaupun muncul ungkapan ini ikhwatal iman, ya, ini adalah
statement dan ungkapan dari orang-orang yang tidak mengikuti jejak dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kadang-kadang dalam waktu bahasan, tentu tidak mungkin kita mengungkap dalam satu pembahasan dalam seluruh pembahasan. Ya. Dalam waktu yang sangat terbatas, ikhwatal iman, kita berusaha tadi untuk meringkas dan hanya melihat kepada titik utama dalam pembahasan kita terkait dengan kedudukan tauhid. Kita ambil contoh hadis pesan Nabi kepada Mu'adz. Itu baru pesan pertama. Ada lanjutan daripada hadis ini. Hadis ini cukup panjang. Nabi SAW mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik. Itu lanjutannya. Ya. Kata Nabi SAW, yang pertama hendaklah dakwah kepada tauhid. Ini kata Nabi. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mentaatimu di dalam masalah ini, dalam bahasa sederhananya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah Nabi mengatakan kalau pondasi ini telah mantap, ya, dalam bahasa ungkapan bahasa kita sendiri, seolah-olah Nabi mengatakan begitu. Ajarkan ini yang pertama. Kalau mereka sudah mantap ini, fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Maka baru engkau ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ada lanjutannya. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya seolah-olah bahasan ini hanya bahasan terkait apa, Pak? Terkait tauhid. Memang ada bahasan-bahasan lain yang tadi kita sebutkan juga secara ringkas. Lihat bagaimana urutan dari rukun agama kita. Ada kalimatut tauhid, syahadat, ada salat, ada puasa, ada zakat, bahkan ada haji. Ada syariat-syariat yang lain. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sesungguhnya kalaupun kita katakan bahwasanya seolah-olah bahasan itu tidak ada bahasan selain daripada tauhid, kalau kita pun mengatakan itu, ungkapan ini pun benar. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Sebagian ulama mengatakan Al-Quran ini kan gambaran secara keseluruhan dasar dari agama kita. Al-Quran, ya, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sebagian para ulama mengatakan kandungan Al-Quran, ya, muatan Al-Quran. Apa muatan Al-Quran? Al-Quran mengajarkan pertama tauhid, ya, ini yang disebut dengan akidah. Al-Quran juga mengandung apa yang dinamakan dengan ibadah, ya. Kan ada salat, ada puasa dalam Al-Quran, ya. Kemudian apalagi isi kandungan Al-Quran? Ada tentang muamalah dan akhlak, ya. Ada bagaimana seorang di dalam pinjam meminjam, hutang piutang, bahkan Allah jadikan ayat tentang hutang sebagai ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ini juga bagian dari ibadah dan muamalah. Kemudian sebagaimana juga di dalam Al-Quran, kaum muslimin juga menceritakan tentang sejarah. Dari mana kita tahu kehidupan Nabi Musa, dari mana kita tahu Nabi Adam, dari mana kita tahu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Sejarah mereka termaktub juga di dalam Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan isi kandungan Al-Quran akidah, ibadah dan muamalah, kemudian juga bercerita tentang sejarah. Apa kata para ulama? La, enggak. Al-Quran kulluha tauhid. Ya, tadi dikatakan kandungan Al-Quran ada tauhid, akidah, ada ibadah dan ada sejarah. Apa kata para ulama? Tidak. Semua isi kandungan Al-Quran adalah tauhid. Ya? Kenapa dikatakan isi kandungan Al-Quran tauhid? Tidak ada bagian yang lain, hanya tauhid. Nih, iya, karena Al-Quran
berbicara tentang tauhid. Al-Quran juga berbicara apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang bertauhid dan apa yang dijalankan dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertauhid. Masih ujung-ujungnya dengan apa, Pak? Kaitannya tauhid. Apa yang dijalankan oleh orang yang bertauhid, itulah dia ibadah. Sebagaimana Al-Quran juga mengupas perjalanan kehidupan orang-orang yang bertauhid dan perjalanan kehidupan orang-orang yang ingkar daripada tauhid. Ujung-ujungnya tentang apa, Pak? Tauhid. Maka silahkan. Kalaupun ada orang yang mengatakan, kok ada bahasan lain? Kok tauhid? Betul. Kenapa? Karena kandungan Al-Quran sesungguhnya. Saya kaitkan itu dengan tauhid. Coba, satu ayat saja. Ayo, kita buat, kita tes. Mana kaitannya dengan tauhid? Ayo Pak, sebanyak itu ayat 6.000 lebih. Jelas, itu ayat puluhan itu bahasan kita. Yang lain lah, yang seluruh kita tidak bisa menolak. Syahrul Ramadan alladzi, ya, bulan Ramadan Allah syariatkan ibadah puasa. Inilah amalan orang-orang bertauhid. Ya enggak, Pak? Apa lagi? Puasa, menjalankan ibadah puasa, kewajiban ibadah puasa. Itu adalah ibadah orang-orang yang bertauhid. Apa buktinya? Lihat ketika Allah himbau mereka untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah himbau berpuasa itu siapa, Pak? Orang beriman, orang bertauhid bukan? Apa? Coba. Qul ya ayyuhal kafirun, anggaplah. Kan enggak ada kata-kata tauhidnya di situ. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke. Ayat ini bercerita tentang orang-orang kafir. Katakan kepada mereka, kita harus punya sikap tegas. Qul, katakan, ya ayyuhal kafirun. Inilah orang-orang yang tidak bertauhid. Siapa mereka? Al-kafirun. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang kita tahu ayat berbicara tentang cerita tentang Abu Lahab. Inilah pembangkang tauhid, musuh tauhid. Coba, semua ujungnya tauhid. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu, tentang jual beli. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, apa kaitannya dengan tauhid? Orang yang bertauhid akan menjaga muamalahnya. Dia akan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu yang memberi rezeki itu adalah Allahul Ahad, adalah Allah yang Esa, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memiliki dan memberikan rezeki kepada manusia. Maka gapailah rezeki Allah yang Allah halalkan lewat jual beli dan jauhilah riba. Apa, Pak, ayatnya? Semua terkait apa, Pak? Sehingga kita sepakati, kita simpulkan bahwasanya Al-Quran seluruhnya adalah tentang wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.